Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya admin Berbagi Itu Indah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Dan pada kesempatan kali ini saya khusus untuk guru. Jadi bagaimana guru menggunakan Google Classroom mulai dari masuk sampai kemudian cara menggabungkan siswa, kemudian cara menggabungkan guru, cara memberikan tugas atau materi, dan sampai pada cara memberikan penilaian. Pada kesempatan kali ini saya fokus kepada penggunaan Google Classroom yang menggunakan HP Android. Jadi Bapak Ibu jika misalnya kesulitan harus membuka laptop dan sebagainya, nah jadi Bapak Ibu dengan memanfaatkan Android pun bisa menggunakan Google Classroom ini. Oke, langkah pertama yaitu jika kita belum download aplikasinya, kita download dulu di Play Store. Kita pencarian di Google Classroom. Nah, maka muncullah seperti ini. Jika Bapak Ibu belum download, maka di sini tulisannya install. Nah, kebetulan punya saya sudah download. Ya, jadi kalau belum download di install sampai selesai, nanti keluar tampilan seperti ini di HP Bapak Ibu. Langkah selanjutnya kita buka aplikasinya. Nih, kita buka. Nah, jika pertama kali buka, nanti ada pemberitahuan menggunakan email, email yang Bapak Ibu punya. Nah, jika di Android tersebut ada lebih dari satu email, maka Bapak Ibu disuruh memilih email salah satu dari email-email tersebut. Kemudian OK dan seterusnya, maka tampilan pertama sekali seperti ini. Nah, masih kosong. Nah, masih kosong ya, ini akunnya masih kosong. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat kelas di Google Classroom ini supaya dia terisi? Oke, langsung caranya yang pertama kita klik tanda tambah di pojok kanan atas. Nih. Oke, kita klik tambah, kemudian muncul dua keterangan, ada gabung ke kelas dan buat kelas. Gabung ke kelas ini ditujukan kepada guru yang ingin bergabung ke kelas yang sudah dibuat. Nih, atau siswa yang ingin bergabung di kelas. Kemudian buat kelas. Nah, disinilah yang akan kita pelajari bersama. Kita klik buat kelas. Kemudian ada pernyataan seperti ini. Kita checklist. Lanjutkan. Nah, masuk di sini buat kelas. Nama kelas ini wajib saya ambil misalnya kelas 6. Bagian ini kita ambil semester ganjil. Kemudian ruangan saya buat ruangan A. Mata pelajaran ini opsi, bisa diisi bisa tidak, tetapi kita isi misalnya untuk guru kelas itu tematik. Sudah, langsung kita buat. Oke, sedang proses pembuatan kelas. Nah, sudah muncul kelas yang kita buat, kelas 6 semester ganjil. Nah, kelemahan jika menggunakan HP atau Android, ini tema tidak bisa diubah.
Tapi jika menggunakan PC atau laptop, ini bisa kita ubah temanya. Nah, bulan ini tidak bisa kita ubah. Jadi kita langsung masuk pada menunya. Nah, ketika kita buka kelas 6 ini, maka muncul menu seperti ini. Nah, ada 3 menu utama, forum, kemudian tugas kelas, dan anggota. Apa saja fungsinya? Forum ini fungsinya digunakan sebagai sarana komunikasi antar peserta didik dan guru, baik berupa pengumuman atau info-info penting, atau bisa juga hanya sebagai sarana chatting bagi siswa. Nah, ini di forum. Kemudian tugas kelas. Ini tugas kelas, kita klik. Nah, tugas kelas di sini merupakan fitur yang digunakan untuk berbagi baik materi, tugas, maupun pertanyaan-pertanyaan. Ini di tugas kelas. Kemudian anggota. Nah, ini anggota. Di anggota ada 2. Ada sebagai pengajar, ada sebagai siswa. Jadi pengajar di sini ini bisa kita tambahkan beberapa orang guru yang mengajar di kelas kita. Misalnya ini kelas 6 ada guru mapel lain, ini bisa kita tambahkan. Kemudian siswa juga demikian. Siswa ini harus kita tambahkan, dia tidak otomatis muncul. Ya. Begitu juga dengan guru tadi. Nah, bagaimana cara menambahkan guru dan siswa? Caranya kita lihat dulu yang untuk guru. Kita klik tanda tambah sini, ini. Kemudian kita undang guru tersebut. Nah, di sini kita harus mempunyai email guru yang akan kita undang. Jadi kita harus minta email mereka. Saya ambil contoh, misalnya saya buatkan email ini, masukkan fauzi@gmail.com, kita tambahkan, kemudian kita klik undang. Nah, ketika kita klik undang, maka di bawah sini muncul guru yang kita undang. Nah, kemudian tulisannya di sini diundang. Jika nanti email yang bersangkutan ini dibuka dan dikonfirmasi, maka otomatis masuk ke sini dan dia sudah menjadi guru di kelas 6 ini. Di sini tulisannya sudah hilang. Ini untuk guru. Jadi caranya seperti tadi, kita undang melalui email. Kemudian untuk siswa. Untuk siswa di sini sama, kita ambil di sini, kita tambahkan. Ada 2 cara untuk siswa. Cara pertama bisa seperti tadi, kita undang siswa dengan menggunakan email mereka. Di sini undang, kita email mereka. Ya. Yang kedua, dengan memanfaatkan kode kelas. Nah, di mana kode kelas? Kita kembali ke forum. Kemudian di atas sini, ya, ini di forum. Kemudian di atas sini muncul tanda setelan. Nah, kita klik tanda setelan, muncul di sini. Nah, ini kode kelas C4WCZOAD. Nah, kode kelas ini yang kita berikan kepada siswa. Jadi siswa nanti mendapatkan kode kelas ini, bisa kita WA ya, melalui WhatsApp di grup, atau bisa juga kita tuliskan di pengumuman. Nah, di sini ini kode kelas yang harus mereka masukkan. Nah, nanti untuk bagaimana cara memasukkan kode kelas di siswa, insya Allah
di tutorial berikutnya yang berhubungan khusus dengan siswa. Jadi kode ini yang kita salin, caranya bisa langsung kita tekan, nah kemudian kita lepas, maka kode kelas akan tersalin. Oke, saya ulangi, karena tidak muncul, saya tekan, lepas. Nah, kode kelas disalin. Kode yang tadi kita salin, kita berikan kepada siswa. Nanti anggota siswa ini akan bertambah setelah mereka memasukkan kode kelas tadi. Itu cara menambah pengajar dan siswa di kelas yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan classroom ini untuk forum? Ya, kita masuk ke forum. Forum ini bisa kita tuliskan pengumuman misalnya, ya, pengumuman, bisa juga materi-materi yang kita bagikan. Nah, kita umumkan misalnya pengumuman tentang pelaksanaan pembelajaran daring mulai hari Senin misalnya. Nah, di situ bisa kita tulis di sini. Atau juga bisa menyapa siswa, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk sarana berbagi. Caranya tinggal kita kirim. Nah, kemudian di atas sini ada tanda kirim. Nah, yang ini untuk melampirkan bisa file, ya. Kita klik. Nah, ini bisa kita lampirkan file, ya. Bisa kita lampirkan foto atau bisa juga kita rekam video. Di situ. Ya, itu kita kirim. Nah, muncul di sini. Muncul semua. Nah, ini sebagai sarana komunikasi, ya. Kemudian tugas kelas, bagaimana kita memanfaatkan fitur tugas kelas. Fitur tugas kelas berisi isi tentang materi yang kita bahas, maupun bentuk tugas, maupun pertanyaan. Nah, caranya bagaimana? Cara menambahkan. Di sini Anda belum membuat tugas kelas apapun, ya, karena kelas ini baru kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menambahkan tugas? Tanda panah, tanda ini, ya, tanda plus ini, kita klik, ya. Nih, muncul ada tugas, ada pertanyaan, ada materi, topik, atau gunakan kembali postingan. Nah, gunakan kembali postingan ini maksudnya jika kita pernah mengajar di lain tempat, ya, kita sudah pernah posting, misalnya kita pakai ini pertemuan minggu kedua. Nah, kita akan menggunakan postingan yang minggu pertama. Nah, ini kita gunakan yang ini. Kemudian jika tugas, bagaimana kalau kita akan membuat tugas? Langsung aja kita klik tugasnya. Kita klik tugas, muncul seperti ini. Ya, judul, deskripsi, poin, tenggat waktu, topik. Nah, judul ini misalnya kita buat tugas anak meresume, ya, meresume materi tentang tentang negara ASEAN. Ini judulnya. Kemudian deskripsinya opsional, bisa kita tulis terserah Bapak Ibu sekalian. Misalnya anak-anak membuat resume tentang
negara ASEAN. Satu negara ASEAN. Nah, ini seperti ini, atau ya terserah Bapak Ibu sekalian. Kemudian poinnya kita bisa tentukan bahwa nilai poin ini misalnya maksimal 100 poin atau tidak, kita berikan penilaian. Simpan. Kemudian tenggat waktu, ini batas waktu tugas yang kita berikan tersebut, apakah akan kita beri batas waktu atau tidak. Jika kita berikan batas waktu, kita klik, kemudian kapan tugas tersebut akan selesai dikerjakan siswa. Dan tujuannya, jika siswa tersebut mengerjakannya di lebih tanggal dari yang sudah ditentukan, maka siswa tersebut tidak bisa mengerjakan lagi. Misalnya di sini tanggal 20. Oke. Nah, jadi tenggat waktunya Senin 20 Juli. Nah, waktu atau jamnya juga bisa kita atur. Misalnya 23.59 atau jam 12 malam kurang 1 menit, kita oke. Nah, jadi pelaksanaan tugas ini dikumpulnya paling lambat jam 12 malam. Nah, kemudian berikutnya topik. Nah, topik ini digunakan untuk nantinya akan berfungsi untuk membagi tugas-tugas yang kita buat, sehingga nanti memudahkan kita dan siswa untuk melihat tugas apa yang ada. Contoh ini. Nah, topik ini bisa kita isi dengan pelajaran. Misal tadi tentang negara ASEAN, berarti dia lebih fokusnya kepada pelajaran IPS. Kita simpan pelajaran topiknya di IPS. Nah, oke. Kemudian langkah berikutnya, bisa ini kita lampirkan file. Caranya ini, diklik yang ini, di gambar ini, lampirkan. Nah, bisa foto, bisa rekam video, atau file-file lain. Nah, jika file berarti yang ada di komputer atau HP, hingga kita klik file ini, kita pilih di mana kita meletakkan file tersebut. Ini nah, kita umpamakan kita langsung saja hanya meresume materi tentang ASEAN, langsung kita kirim yang ini untuk kirim. Tugas kita kirim. Nah, ya, ini muncul tugasnya IPS ya. Jika nanti Bapak Ibu ingin buat tugas berikutnya, sama, tambah, kita pilih tugas atau dan seterusnya ya. Jika pelajarannya sama tentang IPS, nanti topiknya tinggal milih topik IPS. Jika nanti beda, misalnya penerapan nilai-nilai Pancasila, berarti di pelajaran PKN, berarti topiknya nanti dibuat PKN. Sehingga nanti tugas-tugas ini tersusun rapi. IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan seterusnya, dia berkumpul pada topik-topik ini. Nah, ini cara membuat tugas. Selanjutnya, bagaimana cara kita memberikan penilaian. Nah, jadi tugas-tugas yang dikerjakan siswa, nah, tugas kelas tadi juga muncul di ini. Ini artinya ini terbaru. Jadi setiap ada info yang terbaru akan muncul di atas sendiri, paling atas. Nah, tugas-tugas yang dikerjakan siswa di akun siswa nanti, mereka juga akan melihat tugas-tugas tersebut. Ada bedanya jika mereka nanti membuka Google Classroom mereka. Jika terdapat tugas yang belum dikerjakan, maka tugasnya akan berwarna lebih tebal ini. Nah, ininya gambar ini lebih tebal. Tetapi jika sudah dikerjakan, maka dia
warnanya agak buram seperti ini, seperti tulisan forum ini. Nah ini, kalau dia tugasnya belum dikerjakan maka seperti ini tulisannya, ininya. Insya Allah besok kita akan berbagi tutorial bagaimana untuk di akun siswa. Nah, oke, kita sekarang akan mencoba menilai tugas siswa. Nah, kita coba tugas siswa. Oke, sebelumnya saya beralih akun dulu karena yang tadi belum ada siswa. Berarti siswa juga belum bisa mengerjakan. Saya akan memberikan contoh akun yang sudah saya ada siswanya. Nah, ini sudah ada siswa, 20 mahasiswa. Ini saya gunakan di semester 2 kemarin. Seperti ini tampilannya. Nah, jadi tugas-tugas yang kita buat tadi akan muncul seperti ini. Ada diserahkan, ada ditugaskan, ada dinilai. Diserahkan ini maksudnya anak-anak yang sudah mengerjakan tugas kemudian mengirimkan tugas mereka kepada kita, maka di sini tertulis diserahkan. Kemudian ditugaskan ini tugas yang kita buat itu ditugaskan kepada siapa saja. Nah, misalnya dalam satu kelas ada 20 siswa, berarti ditugaskan kepada 20 siswa. Kemudian di sini nilai dari tugas yang kita berikan tadi. Dari yang diserahkan ini sudah ada yang nilai, ini terbaca di sini ya. Yang dinilai ada 2 siswa ini. Seperti yang ini. Tugas membuat kartu ucapan hari raya ditugaskan 20 orang, diserahkannya 0 karena sudah dinilai semua 5. Nah, ternyata yang mengerjakan hanya 5 orang dari 20, 15 orangnya belum mengerjakan. Nah, itu contoh tampilan jika ada tugas yang kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menilai? Nah, saya akan mencoba menilai yang ini. Ya, kebetulan ini ada 3 yang belum dinilai. Caranya tinggal kita klik pada tugas yang sini. Klik yang ini. Ini kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini akan terlihat diserahkan ada 3 anak. Ya. Ditugaskan kepada 20 orang anak tadi. Nah, diserahkan ini belum dinilai. Nah, kita akan memberikan nilai. Caranya kita klik yang bersangkutan. Ya. Ya, ini kita klik misalnya Eko Setiawan, kita akan nilai Eko Setiawan, kita klik. Kemudian ini tampilannya seperti ini, diserahkan, beri nilai per 100, kemudian ini tugasnya. Nah, kita cek tugasnya dengan cara kita klik tugas tersebut, akan terbuka tugasnya. Nah, seperti ini tugas siswa tersebut. Kita kembali lagi. Nah, kita berikan penilaian. Misalnya kita nilai karena tadi tugasnya sesuai, kita berikan penilaian 100. Oke, 100. Kemudian di sini bisa kita tambahkan komentar pribadi, misalnya untuk jawaban Ananda sangat baik. Nah, nanti jawaban Anda ini kita kirim. Ya, kita kirim. Kemudian jangan lupa ketika Bapak Ibu nilai 100 ini harus diklik yang ini, kembalikan. Nah, kalau tidak kita klik kembalikan, maka ini sama saja belum kita nilai. Jadi harus di sini. Ya. Kembalikan. Sehingga anak yang bersangkutan ini bisa melihat nilai mereka.
kalau kita tidak kembalikan maka di status anak tersebut belum dinilai. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, jika sudah berikan nilai di sini dari jawaban siswa yang ini, kita kembalikan. Oke, itu caranya untuk memberikan penilaian. Nah, jadi nilainya terlihat di sini. Ini dia sebagai draft, karena tadi nilai tidak kita kembalikan. Kalau dia sudah kita kembalikan, maka dia tidak tampil di sini, tetapi yang ini akan bertambah jadi 3. Nah, dan seterusnya. Nah, ini cara memberikan penilaian. Oke. Nah, itu saja yang berhubungan dengan aplikasi Google Classroom yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran melalui pembelajaran daring, ya, khususnya melalui Android Bapak Ibu sekalian. Nah, ada perbedaan jika kita menggunakan PC atau laptop. Ada perbedaan misalnya di sini. Nah, saya buka yang ini. Nah, ini tampilan jika kita memanfaatkan PC atau laptop. Nah, yang pertama ini tema. Ini bisa kita ganti. Temanya kita ganti. Kalau yang tadi di HP tadi temanya tidak bisa kita ganti. Tema yang di HP yang ini tadi saya kembalikan. Ini yang di HP. Nah, dia hanya seperti ini, bawaan dari Google Classroom-nya tidak bisa diganti, tapi kalau melalui PC bisa diganti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau melalui PC nilai rekapan nilai ada. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin melihat rekapan nilai dari seluruh siswa, lebih bagusnya menggunakan PC. Jadi yang di HP atau Android ini kita gunakan untuk memantau dan memberikan tugas. Misal kita malas untuk buka laptop, kita pakai Android, karena Android bisa di mana saja. Nah, kemudian kalau mau merekap, kita masuk ke sini, masuk ke menggunakan PC. Sama saja, tinggal kita klik di pencarian Google Classroom, nanti terbuka, kemudian login. Tapi jangan lupa Bapak Ibu untuk akunnya Bapak Ibu harus sesuai dengan akun yang ada di Android tadi atau yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat kelas. Akun Google-nya, ya. Nah, ini untuk tampilan di PC. Oke, demikian tutorial saya berhubungan dengan pemanfaatan Google Classroom untuk pembelajaran daring yang pada malam hari ini khusus untuk guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya bisa menggunakan aplikasi ini. Yang intinya kalau saya berikan pendapat, jika dibandingkan dengan WhatsApp maupun penggunaan e-learning, pemanfaatan Google Classroom ini sangat simpel dan praktis. Jadi siswa juga insya Allah mereka tidak akan kesusahan. Oke, demikian tutorial saya berhubungan dengan pemanfaatan Google Classroom. Jika terdapat kata yang kurang tepat atau penjelasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Silahkan Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.